Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dr. Andawi Praptiwi. Saya mengajar di SMA Negeri 25 Garut. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Setelah tayangan ini, diharapkan siswa dapat mengetahui atau menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menyebutkan atau menjelaskan jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan yang pertama dulu adalah tentang faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh manusia karena kodratnya sebagai manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, maka hak asasi manusia sering dilanggar oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu satu, faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku sendiri. Ya. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal adalah satu, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Dua, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Tiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Adapun faktor eksternal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar pelaku pelanggar hak asasi manusia, yang meliputi satu, penyalahgunaan kekuasaan. Dua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Tiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia ringan dan kasus pelanggaran hak asasi berat. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun yang termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia meliputi satu, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama yang lain dengan cara sebagai berikut. Satu, menghilangkan nyawa anggota kelompok. Dua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok. Tiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya. Empat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Kemudian yang nomor dua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan sebagai berikut. Satu, penghilangan nyawa, pemusnahan dan perbudakan. Dua, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Tiga, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara senang-menang yang melanggar asas-asas ketentuan hukum internasional. Yang keempat, penyiksaan. Yang kelima, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, kemandulan, atau sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara. Keenam, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Yang ketujuh, penghilangan orang secara paksa. Dan yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Kemudian pelanggaran HAM yang berat lain adalah ketiga, yaitu kejahatan perang. Adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penggunaan senjata kimia, pemusnah senjata biologi, dan perlakuan secara brutal atau sadis. Dan yang keempat, agresi adalah penyerangan atau serangan dari suatu negara kepada negara lain. Dan yang terakhir adalah pembajakan kapal laut atau pesawat udara dan terorisme. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.